itu membuat sakit hati orang. Sama, saya naik panggung pakai kacamata, bawa tongkat, ibu-ibu bilang, wow, si buta dari gua hantu. Kalau tidak ikhlas, hati-hati. Apa bu? Buka, kamu nafsu amat sama aku. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaromin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka moderasi beragama, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Bapak Ibu warga masyarakat Subang rahimakumullah. Makan kacang bawang, minumnya susu. Hai orang Subang, I love you. Bersyukur pada malam hari ini kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk hadir bersama-sama di tempat yang baik, bersama orang yang baik, di acara yang baik. Insya Allah selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Perjalanan saya cukup jauh karena saya sepulang haji langsung gas mendatangi tempat-tempat pengajian yang sudah terjadwal. Badan saya capek, tapi hati saya senang. Hati yang senang adalah obat. Saya sering mengatakan manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia hanya mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Saya sebenarnya berat menghadiri undangan sahabat saya ini, Pak Darmawan, juraganya perusahaan. Saya sama beliau beda agama. Saya sering ngomong sama beliau ini NU cabang kafir. Saya bilang, saya berat harus datang ke Subang. Tapi itulah, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau cari anak menantu pilih mana? Yang good looking apa good rekening? Makanya cowok itu teorinya sederhana. Kalau jelek wajahmu, maka perbaikilah rekeningmu. Betul Bu? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istri glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng.
Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu tujuan kenapa digelarnya pengajian seperti malam hari ini, yang pertama sebagai pengingat bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu tidak lain dan tidak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin dan manusia selalu saja kalimat jin itu lebih dahulu dibandingkan manusia. Contoh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan jun. Makanya hari ini viral rekaman pengajian Gus Miftah di Lampung yang direkam oleh anak kecil usia 12 tahun. Di belakangnya ada penampakan, rame di media sosial. Itu siapa Gus? Saya nggak tahu. Kok kayak Nyi Ro Kidul Gus? Mungkin iya, Nyi Ro Kidul jatuh cinta sama aku. Kenapa? Karena kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Betul Bu? Ibu-ibu tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya aku untuk rebutan. Bantul perempuan cantik. Saya itu seneng di mana-mana pengajian saya yang paling banyak hadir adalah the power of mak-mak. Seperti malam hari ini. Jadi mak-mak itu karakternya satu. Kalau naik motor reteng kiri belok kanan. Orang bisa ngerekam tadi nih, orang bisa rekam video. Ada yang seperti itu Bu? Banyak. Tapi saya perlu bilang sama Pak Dermawan, nggak ada ceritanya laki-laki itu bisa menang sama perempuan. Karena perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah ingat, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Nah, itu perempuan. Biasanya jilbabnya hitam. Yang jilbabnya hijau, insya Allah lebih parah. Ibu yang di depan begitu teriak langsung tutup mulut. Saya pikir karena malu, ternyata saya salah, pamer gelang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, makna ibadah sendiri itu luas. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibu bapak, ibadah mahdoh umpamanya tentang sholat, hubungan kita dengan Allah. Atau dalam satu ayat Allah sampaikan dalam satu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dimanapun manusia akan tertimpa kehinaan kecuali dia menjaga dua perkara. Yang pertama hablum minallah, menjaga hubungannya dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas, menjaga hubungannya sesama manusia. Hablum minallah, Allah memanggil kita sehari 5 kali untuk curhat. Tapi lucunya kita tidak perhatikan, malah seneng curhat dengan tetangganya. Allah nunggu kita untuk curhat, lucunya kita malah curhat dengan tetangga. Punya masalah dengan suami harusnya curhat dengan Allah, yang terjadi curhat dengan tetangga. Saya itu pengamat media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, itu ternyata mohon maaf penggunanya beda-beda. Kalau ibu-ibu usia muslimat ke atas itu rata-rata Facebook tua.
Saya kemarin jam 12 malam lihat Facebook ada nenek-nenek umur 60 tahun update status, ada nggak yang mau jadi imamku? Langsung saya komentari, ada Bu Israel. Ibu-ibu punya Facebook? Punya Instagram? Kalau usia 40 ke bawah punya Instagram masih pantas. Ada yang punya TikTok? Yang nggak pantas tuh usia 60 tahun punya TikTok. Masa nenek-nenek goyang pargoy? Nah, urusan ibadah madha disebutkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini terkait dengan ibadah hablum minallah. Ibu, Anda jangan berpikiran, Gus, kenapa orang yang nggak pernah sholat justru uangnya banyak, sementara orang yang sholat uangnya sedikit? Karena pandangan Anda salah. Nikmat terbesar itu ketika Anda ditakdir bisa sujud. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Yang dicintai dikasih dunia, yang tidak dicintai juga dikasih dunia. Tapi ingat, walakin yu'tid din man yuhibbu. Tetapi Allah hanya memberikan agama kepada orang yang dicintai. Jadi pola pikirnya itu perlu dirubah, bahwa ternyata sujud itu adalah nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling besar bukan mereka yang punya mobil mewah, bukan mereka yang punya rumah megah, bukan mereka yang punya istri hoha. Tapi nikmat terbesar itu ketika kita ditakdir untuk bisa sholat dan ibadah. Mungkin ibu-ibu kalau hartanya sekelas Syahrini nggak mau duduk di situ. Betul Bu? Coba nikmat yang Anda rasakan, duduk ala kadarnya, bahkan ada yang tanpa alas, rasanya nyaman. Betul Bu? Kenapa? Karena melihat kiai idaman. Saking nyamannya yang di dana, subhanallah, kakinya dipanjangkan ke depan, nggak ngerasa kalau kakinya belang-belang. Bu, Pak, kalau dalam bahasa Jawa orang hidup itu ada dua klasifikasinya, sumaker dan kermasu. Apa itu sumaker? Sugih macak kere, orang kaya tapi berpenampilan miskin. Tapi yang paling banyak kermasu, kere macak sugih, sebenarnya miskin tapi penampilannya seperti orang kaya. Saya itu banyak teman, mobilnya mewah, rumahnya megah, istrinya hua-hua, nongkrong di hotel, tapi otaknya nggak pernah nyaman, hatinya nggak pernah bahagia. Kenapa? Sertifikatnya di bank, BPKB-nya masih di Penggadaian, mobilnya kreditan, rumahnya KPR. Tapi ada orang desa, naiknya cuma motor, makannya cuma pakai ikan asin sambal terasi, tapi mereka lebih bahagia, sertifikatnya di rumah, sapinya gemuk-gemuk. Betul Bu? Banyak yang kaya tapi stres. Kenapa? Pejabat yang korupsi, istrinya gayanya berpenampilan mewah, begitu diincar sama KPK pura-pura miskin. Makanya orang Subang saya kasih tahu, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Betul Bu? Iya, makanya kamu nggak usah miskin, nggak usah malu kelihatan miskin.
Jangan malu terlihat miskin, tapi malulah kalau pura-pura kaya. Di sana ada ibu pakai kacamata hitam ikut-ikutan Gus Miftah. Saya lihat malah kayak tukang las. Orang bahaya tah. Saya tak ngopi dulu ya Bu ya. Kopinya cangkirnya seksi sekali, slim, Masya Allah baunya sangit sekali. Gus Miftah itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Karena cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Oh kalau itu bukan tukang las, tukang pijit. Saya itu senang kalau pengajian sama ibu-ibu, karena ibu-ibu itu wanita yang istimewa. Bagaimana tidak, hampir semua judul film itu kadang-kadang yang horor-horor itu pasti bintangnya adalah perempuan. Coba Anda lihat, Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel cewek, Kuntilanak cewek, Susana cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan di muka bumi adalah cewek. Tapi sebaliknya, film yang lucu-lucu itu rata-rata pemerannya cowok. Ipin Upin cowok, SpongeBob cowok, Tom and Jerry cowok, Scooby Doo cowok, Popeye cowok, Dono Kasino Indro cowok. Itu artinya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Makanya Anda lihat hewan korban itu semuanya jantan Bapak Ibu. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Pertanyaannya, kenapa semua hewan korban itu jantan? Soalnya kalau betina, mohon maaf, jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Tapi saya tetap cinta dengan ibu-ibu, karena saya punya prinsip, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus. Setuju ibu-ibu? Saya itu kalau ngaji masuk Subang, masuk Indramayu, masuk Garut, itu bapak bilang, Gus, tinggal di Jawa Barat dong. Kalau di Jawa Barat banyak jahe. Apa itu jahe? Janda heram. Jamur, janda di bawah umur. Tapi yang paling banyak kalau di Subang adalah rojali, rombongan janda liar. Ada janda di sini? Oh, yang depan-depan janda ya. Paling depan. Kalau nikah dengan janda itu dipastikan tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang menjadi persoalan adalah
Selalu saja tolong ukuran keberhasilan seseorang itu dilihat dari harta benda yang dimilikinya. Padahal semua orang punya ukuran yang berbeda. Contoh, Anda tidak bisa membandingkan antara saya dengan Pak Dermawan. Pak Darmawan ditakdir dengan hidupnya, saya berjalan dengan takdir saya sendiri. Jadi mohon maaf bapak-bapak yang ada di atas panggung, sorry ya Pak ya, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Saya itu sebenarnya pengen banget bisa ngomong bahasa Sunda. Saya punya kawan di Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi. Dia bilang, Gus Miftah, kalau pengen bisa ngomong bahasa Sunda gampang. Gimana Kang? Harus nikah dengan cewek Sunda. Iya. Tapi sorry Bu, gak bisa, kan aku suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Jelas, karena direkam banyak kamera. Santai mas, mas-mas yang jomblo-jomblo kayak Banser itu kamu santai saja. Ada jomblo di sini. Oh, Banser ini jomblo. Banser perutnya jangan besar-besar le. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ini Banser yang baru gagal. Atas kejombloannya kamu ingat, percintaanmu boleh gagal tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Ibu-ibu kalau cari menantu, prioritaskan Banser sebagai calon menantu. Kenapa? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Banser mau ketawa juga boleh kok diempet-empet. Jaim loh. Nah, kita tidak bisa membanding-bandingkan antara kehidupan kita dengan orang lain. Karena kita berada di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Maka di wilayah itu kemudian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam, beliau mengatakan apa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Hidup itu nggak usah kebanyakan ngatur, karena hidup itu sudah ada yang ngatur. Manusia tugasnya adalah mengikuti aturan. Kenapa kita harus mengikuti aturan? Karena kita sadar diri. Manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa. Ibu, bapak, Anda bisa kuasa datang ke tempat ini bukan karena Anda kuasa, tapi karena dikuasakan oleh Dia yang maha kuasa. Saya kasih contoh. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya manusia di bumi yang paling sehat adalah dokter. Kenapa? Karena dokter tugasnya menyehatkan orang lain, tapi faktanya banyak dokter juga sakit. Saya di Jogja punya teman spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, dokter spesialis THT, orangnya malah budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Karena guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang lain, tapi faktanya banyak anaknya guru yang goblok. Karena yang mampu hanya Allah.
Kalau memang manusia itu mampu ibu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman, karena polisi pekerjaannya mengamankan orang. Tapi faktanya polisi juga tidak aman. Buktinya ada polisi nembak polisi di rumahnya polisi. Betul bu? Makanya saya bilang sama pengawal-pengawal saya, polisi yang pangkatnya rendah, nggak masalah le, pangkat kamu rendah, jadi polisi bayarnya sedikit, pangkat kamu rendah, tapi selamat daripada bintang 2 vonis mati. Betul bu? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya Mbah Dukun itu istrinya paling cantik, karena pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun istrinya merongos. Saya bilang begitu, dulu ada dukun yang marah. Saya dilaporkan ke kantor polisi Jakarta Selatan. Tuduhannya apa? Penistaan dukun. Gara-gara saya podcast sama Mas Atta Halilintar soal perdukunan. Atta saya tanya, Atta, kebetulan kan kalau teman-teman artis menikah itu bu, itu rata-rata yang memberikan nasihat pernikahan itu saya, karena kebetulan saya kayaknya artis dan silet British. Ya itu loh, yang acara setajam silet itu loh. Apa bu? Ya itulah. Saya itu bersyukur bu, saya itu kader muda NU yang sering mendapatkan kepercayaan dan sering dipanggil pengajian ceramah di hadapan Bapak Presiden. Saya sering memberikan nasihat anaknya pejabat dan artis. Dari pernikahan dulu zamannya Anang Asanti, yang memberikan nasihat pernikahan Gus Miftah, Atta Aurel Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah, Via Valen Gus Miftah, kemarin terakhir Denny Caknan sama Bella Bonita Gus Miftah, Lesti Kejora Rizky Bilar bukan Gus Miftah. Sekarang yang ikut ngaji sama saya Uya Kuya, Desi Ratnasari, yang baru-baru malah janda-janda semua, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya Pak Darmawan, Lucinta Luna. Itu cantiknya bu, subhanallah, begitu peluk saya businya keluar. Mau kemana bu? Cari Lucinta Luna? Ya Allah, gemuknya yang baju hitam, ya Allah, sebadan kok bokong semua. Kayaknya bahagia sekali orang Subang malam hari ini ya. Ini yang menjadi problem ini, masa ada degan gak ada sedotannya. Oi, sedotan. Sedotan untuk ayah. Apa? Dicandakan. Saya itu bahasa Sunda ya dikit-dikit bisa lah. Kaditu kadunya. Kadunya. Cicing mah ulah gandeng, tai kucing mah diserondeng. Mana? Oh di sini kamu nggak bilang oh. Jadi ada orang Ngapak Banyumas datang ke kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran, orang Ngapaknya tanya, tai ini siapa kia? Ini tainya siapa? Dijawab sama orang Sunda, iya mah taina urang. Nah, masalah karena urang menurut orang Ngapak sama orang Sunda itu kan beda. Kalau menurut orang Ngapak orang itu udang, kalau menurut orang Sunda orang itu saya orang. Taina siapa kia? Iya mah taina urang.
Orang ngapak langsung bilang, inyong ra percaya. Masa ta ini orang gedene sekiye. Dolan ning sawah terus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah dan rajin ngaji. Banyak janda minta dini. Tapi Gus Miftah tidak berani goblok. Gak punya nyali. Saya bukan gak punya nyali, Pak. Jagalah perasaan istrimu, karena gajimu tidak cukup untuk membayar perasaan istrimu. Segala-galanya perempuan, Pak. Tetap saya nggak suka dengan laki-laki. Makanya kayak kemarin ada rencana pertemuan LGBT di Jakarta. Saya teriak paling keras. Tapi kalau saya pikir-pikir, kenapa suami itu seneng sekarang banyak laki-laki suka dengan laki-laki? Itu yang salah istri. Kenapa? Karena keluar dari rumah istrinya bilang, "Papa, jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Makanya ibu-ibu jangan marahi suaminya. Suami itu nggak usah dimarahi, Bu, dibiarkan saja, insya Allah mati sendiri. Ayo, laki-laki sama perempuan matinya duluan mana? Laki-laki. Maka di mana-mana lebih banyak janda dibandingkan duda. Kenapa laki-laki cepat mati? Karena stres, mikir kayak istri, marah kayak kamu. Kelewatan. Istri itu jangan dilawan, Pak. Segagah-gagahnya suami, di luar kayak macan, di rumah kayak kucing, Pak. Betul, Bu? Saya punya teman polisi jenderal, di kantor galak, di rumah ketemu istrinya, iya mama. Ya, perempuan dilawan. Sepinter-pinternya kiai dibentak istrinya, goblok mendadak. Tapi alhamdulillah, Bu, istrinya Gus Miftah sudah siap untuk dimadu. Syaratnya asalkan Gus Miftah mau diracun. Kalau Pak Darmawan pengen membedakan madu yang asli atau palsu, tanya saya, Pak. Saya ahlinya madu. Madu taruh di atas meja, dikerubuti semut, palsu, berarti mengandung gula. Madu taruh botol, dikocak, dia goyang, palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Langsung piring berterbangan, bajingan. Nah, syaratnya apa supaya kemudian derajat ekonomi kita dinaikkan oleh Allah? Kita kan sering berdoa, Bapak Ibu. Doa yang sering kita baca itu apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Coba dilihat. Orang itu tujuannya apa tuh? Dunianya baik, akhiratnya baik. Dijauhkan dari siksa api neraka. Coba Anda lihat susunan tajwidnya. Rabbana atina fid dunya. Itu bacaannya idhar apa ikhfa? Idhar. Fid dunya. Idhar itu artinya apa? Jelas. Berarti apa? Urusan dunia itu harus jelas. Makanya Pak Darmawan ngundang Gus Miftah, amplopnya harus jelas. Karena kalau nggak jelas bisa dilaporkan ke kantor polisi atas dugaan pasal 378 penipuan. Kalau isinya cuma sedikit, pasalnya beda lagi, 352 perbuatan tidak menyenangkan. Kalau Anda nggak boleh protes, kenapa? Karena nggak ikut uyuran. Urusan dunia itu harus jelas, Bapak Ibu. Fit dunia. Maka coba kita lihat, ada salah satu
kiai besar, tokoh tasawuf yang menjadi idolanya orang NU. Namanya siapa? Imam Abil Hasan As-Sadili. Ini tokoh tasawuf tapi kaya. Jadi kalau Anda mengatakan orang Islam itu nggak boleh kaya, Anda salah. Orang Islam justru harus kaya. Betul Bu? Harus kaya. Salahnya kita kiai itu satu, melihat Imam Abil Hasan As-Sadili yang dicontoh sufinya, tidak nyontoh kayanya. Saya kasih doanya Imam Abil Hasan As-Sadili, kenapa dia kaya. Saya ijazahkan Bapak Ibu sekalian, tolong diturunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Artinya apa Bapak Ibu? Wahai Tuhan, luaskanlah rizki kami, baikkanlah dunia kami, tapi jangan sampai engkau menutupi akhirat kami gara-gara rizki kami. Berarti apa? Di dunia harus kaya, tapi ingat, dengan cara yang baik. Imam Abil Hasan As-Sadili Bapak Ibu pernah beli kuda yang gubernur Mesir nggak kuat beli. Kuda itu kan kayak mobil, mau harganya sampai miliaran ada. Pakaiannya mahal, yang dipakai serba mahal. Ada jamaahnya protes. Anda katanya tokoh sufi, kenapa pakaiannya serba mahal? Berarti Anda cinta dunia. Apa jawaban Imam Abil Hasan As-Sadili? Saya punya yang make nggak pernah mikir, kamu yang nggak punya malah tiap hari mikir. Keskalaan kita itu satu. Ada orang punya mobil mewah, kok itu mobilnya Alphard, pajaknya berapa, uang bensinnya berapa, nanti kalau banyak meletus gantinya bagaimana? Ini kan goblok, nggak punya kok ikut mikir. Yang punya saja nggak pernah mikir. Betul Bu? Yang lebih celaka lagi apa? Sudah tidak bisa memiliki derajat yang sama, jatuhnya hasut. Makanya penyakit kita itu biasanya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangganya beli mobil, ikut-ikutan naik mobil ambulan. Tetangganya beli rumah, ikut-ikutan masuk rumah sakit. Tetangganya beli tanah, ikut-ikutan beli tanah kuburan. Maka kemudian kita diingatkan oleh salah satu makalah bahwa sesungguhnya penyebab utama dari penyakit yang berbahaya adalah dari banyaknya pikiran. Ibu, saya itu pernah diundang pengajian di rumah sakit jiwa. Yang ngaji siapa? Dokter, perawat, sama orang sakit jiwa yang hampir sembuh. Dokternya bilang sama saya, Gus Miftah, coba Anda lihat, orang gila itu mana fisiknya nggak pernah sakit. Buktinya apa? Pandemi COVID-19, orang gila nggak ada yang kena COVID. Orang gila itu mohon maaf, tidur di pinggir jalan, nggak pernah pakai selimut, nggak pernah masuk angin. Buktinya apa? Nggak ada orang gila minta kerokan. Kehujanan nggak pernah pilek. Makan nasi busuk, perutnya juga tidak pernah mules. Kenapa? Orang gila kok sehat terus? Karena orang gila nggak punya beban pikiran. Artinya kalau Bapak Ibu Subang pengen sehat terus, gampang, jadilah orang. Jadilah orang yang tidak punya beban pikiran. Orang gila gimana? Kok malah jadilah orang gila? Kemarin rame-ramenya COVID itu Bapak Ibu,
Itu saya kan punya teman-teman di rumah sakit. Saya tanya, ada nggak orang gila yang masuk rumah sakit gara-gara COVID? Entah ayah. Apa Allah? Oh, bener Allah gitu ya. Allah. Aing kabagosia. Oh, aing bogok kasia. Artinya apa itu? Aku juga cinta. Janda ya. Janda tuh. Yang di belakang teriak, ingat suami bu. Makanya kalau ada orang bilang, Gus kalau ngaji buka kacamatanya, saya nggak mau. Karena kalau saya buka kacamata janda pingsan tahu. Kenapa bu? Kenapa pingsan? Gak kuat lihat mata aku. Coba dibuka, mancing-mancing. Coba dibuka sekarang. Emangnya aku cowok apaan? Syaratnya apa? Gak usah ngiri. Kita bisa lihat An-Nahl 97 supaya derajat kita diangkat oleh Allah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Ini lagi aneh lagi pak. Sekarang ada pernikahan anjing pakai budaya Jawa. Biayanya habis 200 juta. Yang pertama saya bilang, ketika menikahkan anjing dengan budaya Jawa, berarti dia menghinakan budaya Jawa. Betul? Ini kurang ajar. Tapi di satu sisi itu sindiran. Anjing saja kawin, masa kamu kagak? Iya. Masa kamu kalah sama anjing? Nah. Ini kok bajunya kecil kayak tongkat saya ya. Memang aneh. Anjing dinikahkan seperti itu. Ibu tahu apa bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika? Kalau di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia teman seperti kemana bu? Kencing? Ya Allah, orangnya lah dada. Orang Subang lari ke toilet, kencing kok berjamaah ini. Ibu-ibu yang di depan datang ke sini dari jam berapa bu? Jam 2 apa? Jam 2 siang. Pantesan beser. Kalau datang jam 2 berarti dandannya dari jam berapa bu? Jam 11. Tapi saya sepakat, para istri itu harus tetap dandan walaupun sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Suami itu kurang ajar bu. Kalau di jalan lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Selebem. Suami pulang di rumah dari mana pak? Dijawab kamu nanya. Istrinya langsung teriak cuaks. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan derajatnya sama. Makanya man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Laki-laki bisa sukses, perempuan juga bisa sukses. Saya ditanya, Gus, istri boleh nggak bekerja? Boleh. Tapi khusus istrinya Gus Miftah saya larang untuk bekerja. Kenapa? Karena begitu saya menikah dengan istri saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya punya prinsip, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Saya ngebayangin begini pak, istri itu setiap hari dinafkahi, dikasih uang, sama suami masih berani.
apalagi punya pendapatan sendiri. Serem. Apalagi yang jilbabnya ungu. Serem. Tapi saya ditanya, tapi boleh nggak Gus istri bekerja? Oh boleh. Istri boleh bekerja selama dia tahu takdir dan kodratnya. Istri boleh bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Ya Allah, ya Allah. Oh saya tahu, saya itu bisa membedakan fatayat sama muslimat. Gak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat balsem. Ibu-ibu muslimat juga parfum. Fresh care. Saya itu seneng kalau pengajian sama ibu-ibu pasti bawa tas. Bukan untuk fresh care mas. Kenapa ibu-ibu kalau pengajian bawa tas? Karena kalau ada snacknya sisa sel gitu biasanya. Ya Allah, muslimat bau balsam. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk sukses. Itulah yang kemudian diperlihatkan oleh Raden Ajeng Kartini ketika melahirkan emansipasi. Dan yang perlu Anda ingat, Kartini itu santri. Dia mondok di Semarang kepada kiai namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Kenapa disebut As-Samarongi? Karena orang Semarang. Sama hanya mbahnya Kiai Ma'ruf, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, karena orang Banten. Gurunya Mbah Hasyim As'ari Bangkalan, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Syekh Mahfud At-Tarmasi, karena orang Termas. Kalau Gus Miftah besok mati, Miftah Al-Kalasani, orang Kalasan. Yang paling gak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole, karena orang Solo. Semoga Habib Syekh panjang umur ya Allah, amin. Nah, laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama. Wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman. Orang beriman itu, mohon maaf, semakin dia beriman, semakin dia mempunyai toleransi yang tinggi. Orang yang tidak punya toleransi itu orang yang imannya masih amatiran. Makanya dulu tahun 2021 Gus Miftah dihujat sama netizen di Indonesia. Gara-gara apa? Ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Viral trending Twitter. Saya dihujat Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah bahasa Sundanya apa? Enggak naun-naun. Ente naon-naon. Itu lampu itu loh, neon-neon. Saya dibilang Miftah kafir. Saya jawab enggak masalah, syahadat lagi. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Saya hanya gara-gara ceramah di gereja dibilang kafir. Saya mengucapkan selamat Natal, langsung dibilang Miftah Kristen. Siapa yang bilang? Kemarin 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan. Saya tidak jadi Avenger, nggak jadi pahlawan. Kamu jomblo, teman kamu menikah, mengucapkan selamat menikah, kamu tetap jomblo. Kamu segera menikah nak. Masa sunat gak menikah? Masa gak ada bedanya sama keran? Hanya untuk kencing doang. Mubadir. Pak Darmawan saja mau nambah. Masa kamu nggak nikah? Nikah itu enaknya cuma 10%. Yang 90% enak banget. Cuaks.
Sekarang lagi ngetren bahasa cuak sama nggak bahaya dah. Pokoknya sekarang apa-apa itu viral bu, era TikTok itu. Orang nyanyi satu lagu viral. Begitu sulit, jebakan sulit viral. Apa coba kayak gitu? Kemarin omongan saya viral gara-gara saya bilang laki-laki Jawa haram hukumnya menikah dengan cowok Sunda. Haram. Iya. Laki-laki Jawa nggak boleh menikah dengan cowok Sunda, haram gitu. Kayak di Jogja kemarin lucu lagi bu, anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Kayak kejadian petasan meletus di Malang, Pak. Satu keluarga mati karena meletus. Kaki sama kepalanya pisah sampai di atas pohon kepala. Ramadan kemarin, saya langsung mengeluarkan fatwa. Apa fatwa saya? Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa meledak mata ulamanya. Haram hukumnya orang ziarah di kubur, haram. Iya, haram menikahi gadis sekampung. Kemarin santri saya malah pengen menikah dengan anak sekolah. Bah, boleh nggak menikah anak sekolah? Nggak boleh. Terus gimana Pak? Nunggu pulang. Orang sekolah dinikahi gimana? Kasihan. Nah, iya. Haram hukumnya menikahi teman sekantor, haram. Satu saja capek sekantor dinikahi. Itu orang-orang yang gagal paham kadang-kadang marah-marah sama saya. Biasa, gagal paham atau pahamnya salah atau salah paham. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama. Selama apa? Wahwa mu'minun, asalkan dia beriman. Orang beriman itu toleransinya tinggi. Kalau Bapak Ibu ditakdir datang ke pondok saya, Anda akan melihat pesantren saya itu berada di lingkungan 60% Katolik. Tetangga saya 60% Nasrani. Selatan rumah saya rumahnya pengurus gereja, utara rumah saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Masa saya maki-maki kuburan, kan nggak mungkin. Dan ternyata kita akur. Kenapa? Karena kita diajarkan oleh Al-Quran tidak boleh menghina agama orang lain. Betul? Nabi Muhammad mengatakan apa? Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Nabi ditanya, emangnya ada Nabi anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya. Kalau kamu pengen bapakmu tidak dihina oleh orang lain, jangan menghina bapaknya orang lain. Kalau agamamu tidak pengen dihina oleh orang, jangan pernah menghina agama orang lain. Betul Bu? Jangan menghina sesembahan orang lain, karena orang lain akan menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu. Meyakini agama yang kamu peluk benar, hukumnya wajib, tapi bukan berarti kita menyalahkan agama orang lain. Sederhana Bu, itulah konsep lakum dinukum waliyadin. Siapa maning ya? Janda. Kan aku jadi ingin. Ibu-ibu lebih suka Gus minta duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Dimana-mana suka yang berdiri. Saya ini capek kalau duduk terus Bu, karena saya pulang ngaji itu terus muter. Makanya hidup saya itu alhamdulillah semuanya cukup kecuali satu, kelon. Gak pernah ketemu istri.
Di Subang ketemunya janda. Kan aku jadi ingin pulang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, ini kenapa sajak sholawat? Saya kasih satu hadis keutamaan sholawat. Ada yang kencing lagi. Pindah tempat ternyata. Nggak jadi, dia malu. Badannya besar. Kalau cewek badannya besar, gemuk, kamu nggak usah sakit hati. Kamu bilang, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus, makan hati. Iya. Hidup gemuk. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus pada perasaan. Iya. Gak ada bu orang gemuk. Teorinya adalah 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda gak gemuk, hanya salah planet. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang beramal soleh apapun profesi dan jabatannya, jadi petani soleh, jadi pedagang soleh, amin. Kenapa Nabi mengatakan tempat yang paling buruk pasar? Karena pasar itu banyak kecurangan. Maka kalau Anda pedagang, mafhum mukhalafah atau logika terbaliknya adalah jadilah pedagang yang jujur. Betul bu? Saya tuh sering beli buah, kok gak ada buahnya ya? Darmawan, gak ada buahnya Darmawan. Saya tuh sering beli buah kalau sowan kiai-kiai, sowan orang-orang sepuh. Kadang-kadang saya banyak ditipu oleh penjual buah. Dibungkus rapi parcel, kelihatan bersinar, glowing, begitu dibuka, bosok. Pernah punya pengalaman seperti itu bu? Ini pedagang yang tidak jujur. Ini yang rusak pedagang itu orang-orang seperti ini. Barangnya kelihatan bagus, begitu dibuka ternyata busuk. Itu nggak boleh. Tapi juga Anda jadi pembeli, tolong pembeli yang jujur. Kadang-kadang kita beli buah, belinya rambutan, yang diicipi anggur. Sering kiai ya? Ini kan ngawur. Kita beli kacang godok 5.000. Penjualnya lagi bungkusin kacang, kita ambil kacang dimakan. Kalau yang jualan tidak ikhlas, hati-hati. Itu membuat sakit hati orang. Sama, saya naik panggung pakai kacamata, bawa tongkat. Ibu-ibu bilang, wow si buta dari gua hantu. Kalau tidak ikhlas, hati-hati. Apa bu? Buka. Kamu nafsu amat sama aku. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Mana mila sholihan, petani soleh, pedagang soleh, pengusaha soleh, pejabat soleh. Apapun yang soleh itu pasti dicintai oleh Allah. Bansur soleh, sangoni. Yang nyuruh salaman siapa? Kenapa? Belum rezekinya. Apa bu? Udah gini aja, tak bikin kuis. Yang mau tanya sama Gus Nas satu orang tak kasih uang. Tanya apa aja boleh. Nggak ada, selesai gak jadi. Ada yang mau tanya sama Gus Nas di panggung? Berani angkat tangan? Mana yang paling merongos?
Siapa mau tanya? Siapa yang berani? Ayo maju, siapa yang berani? Yaudah, itu yang gemuk. Ya Allah. Sini Bu, sini. La ilaha illallah, orang mati. Sini Bu. Pinjam mic-nya Mas. Tuh, ingat kalau pengajian, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Berangkat pakai sandal swallow, pulang pakai sandal yang lebih bagus ya. Sini Bu. Ya Allah, mau tanya apa sama saya? Cie, kamu naksir sama saya ya. Ada, batuk pakai mic. Sampai gemeter nih. Gus. Namanya siapa Bu? Adap sana Bu, beri lihat kamera TV Bu. Halo. Malah kayak uka-uka. Kalau nggak kuat angkat tangan. Namanya siapa Bu? Namanya Ibu Ella. Ella. Umurnya berapa Bu? 42. Anaknya berapa Bu? 1. Suaminya? 1 dong. Ya, masih apa enggak maksudnya? Masih apa maksudnya? Ya masih sama ibu. Masih dong. Masih. Lebih ganteng suami. Allah. Sok. Suami is the best. Oh yes, suami you is the best. Walaupun you is merongos. Apa Mbak Ella mau tanya apa sama Gus Miftah? Gus, aku mau nanya. Aku mau jawab. Rumahmu catnya warna apa? Suruh tanya agama, tanya cat rumah. Ya kan katanya boleh nanya apa aja. Oh, ya dah. Cat rumahku kayak jilbabmu. Cece. Sorry dong. Sangoni. Iya. Biasanya. Udah semuanya 200.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Tambah dong. Alah. Ini pasti di rumah suaminya stres. Lah sama aja berani, apalagi sama suami. Lebih berani. Kalau nggak berani, gimana dong? Kamu mau tanya apa? Tanya agama. Tanya agama. Gus. Ya. Kalau istri, bentar atuh Gus. Kalau istri mau nambah, boleh nggak? Nambah apa? Ih, aku takut sumpah. Jangan takut dong. Nambah apa? Nambah uang. Kalau nambah suami jelas gak boleh. Ya. Islam itu mengenal poligami, nggak mengenal poliandri. Daripada poliandri mending poli pantai. Karena ada lagunya, jagalah istri, jangan kau sakiti, jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Setuju. Karena setuju saya lanjutkan nanti dulu. Oh belum. Kamu berdiri sampai selesai pengajian. Ya nambah lagi. Kan 200.000. Ya nambah lagi, kurang Baru dong. cuma 100 kok. Nambah lagi, emang aku suamimu? Sudah ya Gus. Bila suami menikah lagi. Bu, foto bu. Alah, gitu. Ya Allah. Ih, Yaudah Gus, foto, ya foto sana. Foto Gus. Ya sana. Ya. Ih. Bu, foto. Yang mana fotonya mana? Foto. 1, 2, 3. Udah, sana udah foto. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Ella. Sama-sama. Saya kemarin mengajar di Surabaya, ada ibu-ibu tak kasih uang, pulang stroke. Gak bahaya tak? Ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Laki-laki dan perempuan yang soleh, apapun, tukang syuting soleh, banser soleh, ibu rumah tangga soleha, ini disukai oleh Allah. Maka syarat supaya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, supaya hidup kita dibaguskan oleh Allah adalah
dengarkan quote-nya Gus Miftah. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu kurang pantas, barangkali amalmu belum pantas. Sholatnya diperbaiki. Bukan masalahku yang berat, tapi sujudku yang terlalu singkat. Permintaanku beribu-ribu, tapi sujudku terburu-buru. Ingat teorinya, ketika Allah memberikan kamu masalah yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, tapi Allah hanya memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Bu, perbaiki sholatnya, tambahi sabarnya. Orang dapat surga itu kayak kemarin saya haji. Saya baru pulang haji 10 hari. Maka semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lah belum selesai sudah amin. Semoga segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Kamu tergesa-gesa. Bu, caranya apa? Perbaiki semuanya. Perbaiki semuanya. Kayak kemarin saya pas haji, Gus kok bisa haji? Iya. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Siapa yang dimampukan? Yang dianggap pantas oleh Allah. Maka malam hari ini mohon maaf, pulang dari sini pantaskan. Contoh begini, ada gelas, ada teko isinya air, isinya teh. Gelas yang akan dimasuki teh panas itu gelas yang bersih. Maka bersihkan gelasnya, tehnya akan datang. Kalau ada teh gelasnya kotor, pasti tidak akan pernah dimasuki sama teh. Kalau dipaksakan masuk, pasti tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Lah kalau rezeki mau datang, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, supaya hidupnya bagus, perbaiki hatinya, perbaiki dirinya, perbaiki akhlaknya. Sama suami yang rukun. Karena apa? Kunci rukun itu mendatangkan rahmatnya Allah. Saya mau ngundang selamatan bapak ibu di rumahnya. Begitu masuk pagar rumahnya, ibu sedang bertengkar sama suaminya. Kira-kira saya jadi masuk apa enggak? Kembali. Rezeki mau turun, Anda sama suami bertengkar, balik. Laki-laki itu ujiannya nggak usah marah-marah sama istri. Laki-laki itu ujiannya istri galak, istri itu ujiannya suami kere. Istri itu diuji dengan suami miskin, suami diuji dengan istri galak. Makanya kalau bapak-bapak istrinya galak, kamu santai. Orang yang istrinya galak besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Pak Kiai mohon maaf, walinya Allah itu rata-rata istrinya galak loh. Umar bin Khattab itu setan, demit, jin, iblis takut, tapi Umar takut sama istrinya. Makanya kalau ada bapak-bapak Subang istrinya galak, itu dua kemungkinan. Satu kemungkinan Anda akan diangkat sebagai walinya Allah, atau kemungkinan kedua min alamatil satrok. Acara selanjutnya kencing berjamaah. Apa bu teorinya? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Bagaimana cara memantaskan ala Ahlussunnah wal Jamaah? Saya punya guru di Pekalongan, namanya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Amalan yang paling gampang untuk memperbaiki penampilan kita di hadapan Allah adalah
dengan menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Tadi hadisnya tentang sholawat saya bacakan, Bu. Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Nabi Muhammad melihat malaikat lain, jarinya ini jutaan, Bu. Nabi Muhammad penasaran bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, saudaraku, sahabatku, kekasihku, itu siapa?" Itu adalah malaikat penghitung turunnya air hujan. Nabi Muhammad mendatangi malaikat ini, ditanya, kamu siapa?" "Saya malaikat yang menghitung turunnya air hujan." "Butiran air hujan mana yang kamu hitung?" "Dari zaman Nabi Adam ila akhir zaman." "Kamu bisa menghitung?" "Bisa, tidak ada satu tetesan air hujan pun yang luput dari hitunganku." Kemudian Nabi bertanya, "Ada nggak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung?" Dijawab oleh malaikat ini, "Ada." "Apa itu?" "Ketika umatmu membaca sholawat kepadamu, maka aku tidak mampu menghitung berapa rahmat Allah yang diberikan kepada umatmu." Shallu ala Nabi Muhammad. Termasuk untuk kita malam hari ini, alhamdulillah. Saya pesan sama ibu-ibu, suaminya bekerja di rumah, amalannya nggak usah banyak-banyak, cukup Fatihah sama sholawat. Syukur-syukur Anda di rumah membaca Fatihah sehari 1000 kali, sholawat minimal 1000 kali. Istrinya Gus Miftah setiap hari cuma di rumah, nggak boleh keluar rumah kecuali sama saya. Istri saya itu nggak pernah nge-mall kecuali sama saya, nggak pernah keluar ke Malioboro kecuali sama saya. Dia nggak pernah belanja, tapi tiap hari paketnya datang. Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Istri saya cuma sholawat, Bu. Istri saya survival cancer, divonis sama dokter mati 2,5 tahun. Sekarang sudah 4 tahun selamat. Saya dulu mau tak kewampleng ini mulutnya dokter. Masa dia bilang begini, "Gus, mohon maaf, istrinya Gus Miftah hanya bisa bertahan 2,5 tahun. Kayak lu Tuhan lu," tak bilang. Kalau saya bukan orang terkenal, Bu, tak giyebuk dokternya ini. Alhamdulillah, berkat sholawat dan Fatihah istri saya, Bu. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Perbanyaklah Fatihah. Fatihah itu hebat. Buktinya apa? Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Kalau ibu-ibu nggak percaya, pengen ketemu malaikat, gampang, baca Fatihah 1000 kali tanpa bernafas, langsung ketemu malaikat. Baca, Bu, nggak banyak. Contoh, Habib Lutfi itu ngasih ijazah saya begini, "Nak, kalau kamu pengen anakmu baik, ketika kamu mencuci beras, bacakan bismillah 21 kali, bacakan sholawat 11 kali. Dicuci sambil bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali, sambil sholawat 11 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika nasi itu dimakan oleh anakmu, nasi yang diridhoi oleh Allah disafati oleh Rasulullah. Amin. Ibu-ibu melakukan itu? Enggak. Kadang-kadang cuci beras sambil marah sama suaminya, suami nggak tanggung jawab. Akhirnya anaknya emosi. Baca sholawat yang pendek saja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kalau mau tidur ibu baca 1000 kali, nggak sampai 30 menit selesai. Anda punya anak tidur, masuk kamarnya, pegang kepalanya, sholawati Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh Al-Fatihah, mandi, mustajab. Bapak juga sama, punya istri mulutnya cerewet, gampang tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku tidak cerewet, Al-Fatihah. Di Fatihah masih cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Modar katanya. Apa, Bu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Syaratnya adalah pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Coba Fatihah 1000 kali setiap hari, sholawat 1000 kali. Setelah itu sholat, doa-doanya tadi Imam Abil Hasan Asadili.
Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Insyaallah baik dunianya baik akhiratnya selamat dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Sudah jam 1. Aku capek. Baca sholawat Hasbi Robbi. Ini sholawat populer viral yang memviralkan Gus Miftah. Ini sholawat minta tolong sama Allah. Hasbi Robbi Jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Ya Allah ya Rabb, luaskanlah rizki kami, perbaikilah dunia kami, dan jangan rizki itu menutupi kami dari akhirat kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir dalam keadaan sempit Engkau lapangkan ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan sedih Engkau bahagiakan ya Allah. Yang susah Engkau senangkan ya Allah. Yang bermasalah Engkau berikan solusinya ya Allah. Dan yang berhajat Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa kubur, jauhkan kami dari siksa neraka, jauhkan kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarakat Subang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.